Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kita boleh beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara mengambil waktu sejenak, mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Kami persilahkan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 95. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Allah kita. Pagi hari ini dengan segenap hati kita bawa diri kita, hidup kita, tubuh jiwa roh kita untuk meninggikan Allah kita. Lebih dalam ku menyembah. Mari kita naikkan pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Segalanya
pujian kami Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kau sungguh baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaud atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu sehingga kami boleh sampai di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, setiap anak-Mu yang hadir, baik setiap jemaat-Mu maupun kami yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah firman yang disampaikan belum menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah Engkau sendiri yang berotoritas dan Roh Kudus yang beracara dalam ibadah kami. Setiap kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa kedagingan yang mencuri kemuliaan-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita tahu kita masuki tahun baru, kita tahu bersama Tuhan, kita mampu melangkah dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita mau jalani tahun yang baru ini dengan sukacita, dengan penuh kekuatan dari Allah. Karena kita tahu harapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Harapanku, kita naikkan pujian ini. Kau pegang
kita aman karena harapan kita bersama Yesus Kristus melangkah di tahun 2024. Sebelum kita lebih lanjut memuji muliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar, yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan-Nya senantiasa menyertai kita, menaungi, melindungi, dan memberkati kita. Pagi ini memberi kesehatan, kekuatan yang baru kepada kita, sehingga kita bersama-sama dapat mengucap syukur, dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau ibadah ini dengan sepenuhnya. Ini adalah minggu yang ketiga ya. Dalam bulan pertama kita mau awali bulan-bulan ini dengan kebaikan Tuhan, sehingga kita dapat melewati tahun ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersukacita Bapak Ibu. Amin. Berikan salam kanan kiri, berikan senyum yang terbaik kanan kiri depan belakang ya. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita, dan kita bersama-sama pagi hari ini mau memuji, memuliakan Allah kita. Kita masuk gerbangnya dengan penuh pujian karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita naikkan pujian dengan sukacita, penyembahan, pujian sukacita ke dalam Tuhan. Dengan yang syukur
Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Kita nyatakan bahwa Dia begitu baik. Yesus teramat baik. Dan kita naik pujian ini dari hati kita dengan iman bahwa Dia sangat baik. Yesus baik. Silakan dulu saudara. Puji Tuhan, setelah kita memuji muliakan nama Tuhan, kita mau membuka Alkitab kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengambil tema mengawali tahun dengan permulaan yang baik. Ayat firman Tuhan yang akan kita terima kebenarannya dari hambanya, Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sekali lagi, Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang 11. Ibu Jenny akan menolong bacakan untuk kita semua. Matius 4 ayat pertama sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Bapak Saudara, kita mau siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Nya. Kita mau hidup kita berkenan kepadanya, dan biarlah firman-Nya menopang kita, menuntun kita agar kita sesuai dengan jalan yang Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita bahwa kita datang untuk memuji Tuhan, bersujud dan dibentuk sesuai dengan firman. Di hadapanmu
akan firman-Mu. Sekali lagi ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Demikian ungkapan kami kepadamu Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, bahwa kami haus akan firman Tuhan, karena firman-Mu yang telah menuntun hidup kami, untuk kami menggenapi rencana-Mu yang indah. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kalau pagi ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kalau kami dapat naikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami semuanya, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami dan memberi pengertian kepada kami, menjadi dasar hidup kepada kami, untuk kami dapat melewati tahun 2024 ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan urapan, hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, judul khotbah saya pagi hari ini adalah mengawali tahun dengan permulaan yang baik. Supaya kita di awal tahun ini mengerti apa yang baik yang dari Tuhan, menjadi kekuatan senjata kita untuk melangkah di tahun 2024 ini, sehingga kita dapat mengakhiri tahun ini dengan satu kemenangan yang besar yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau ya kita di rumah kita masing-masing semua pasti ada tikus. Ya, tikus itu sangat menjengkelkan. Pernah pintu lemari saya terbuka sedikit, tikus masuk. Di situ menghancurkan jas saya, ya, digerogoti semuanya. Di mana-mana ada tikus, dan kita ketahui bahwa tikus itu sangat mudah masuk dalam perangkap, ya, baik itu dalam perangkap kejepitan ataupun dengan lem atau dengan racun semuanya. Mungkin dia tidak dapat berpikir bahwa itu adalah satu perangkap. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya tikus saja yang sering masuk dalam perangkap, manusia juga sering masuk dalam perangkap. Kalau begitu manusia dengan tikus apa sama? Tidak, saudara. Bukan manusia itu kurang berpikir atau berhati-hati, tetapi perangkap itu, godaan, cobaan itu sering begitu menawan, ya, bagi manusia, sehingga manusia terperangkap dengan hal-hal yang menggiurkan, bahwa di dalam hal yang demikian itu penuh dengan dosa yang tidak disadari sehingga menghancurkan masa depannya. Yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa iblis itu, saudara-saudaraku, itu adalah orang yang iblis adalah makhluk yang sangat lihai, lebih tua daripada kita. Ya, dia sangat mengerti segalanya.
Oleh sebab itu begitu ada celah sedikit yang terbuka, iblis itu akan masuk. Dan iblis itu akan bekerja memporak-porandakan kehidupan manusia. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti kita lihat kelihan iblis itu memanfaatkan buah pengetahuan itu yang dilihat oleh Hawa, oleh Adam itu baik sekali. Ya. Padahal Adam dan Hawa sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa jangan makan buah itu. Tetapi iblis itu pintar sekali. Ya. Sehingga Adam dan Hawa itu terperdaya untuk makan buah itu. Demikian juga kepada kita semuanya, kita harus berhati-hati untuk apa yang ditawarkan iblis itu, sehingga kita jangan sampai masuk di dalam perangkap itu. Ya. Tuhan Yesus pernah tergoda seperti apa yang kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ke 11 ini. Ya. Godaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah umpan-umpan yang menarik dan yang menggiurkan. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengawali dengan permulaan yang baik untuk menghadapi godaan dan cobaan iblis itu, sehingga dia tidak terperangkap dan dapat menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan manusia, ya, lepas dari kuasa dosa dan hidup dalam kekal selama-lamanya. Ya. Kita ketahui bersama-sama saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita itu mengadakan peperangan dengan iblis. Ya. Iblis itu merupakan musuh yang terbesar kita. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan, artinya peperangan rohani, itu yang sangat berbahaya. Kalau peperangan fisik dapat kita lihat, ya, kita dapat menghindar dan segala. Tetapi peperangan rohani itu tidak dapat kita ketahui, tahu-tahu menyerang dan hati kita hancur. Itu berbahayanya dengan demikian, saudara. Ya. Untuk dapat melawan iblis yang tidak nampak ini sangat kita perlukan, ya, senjata yang ampuh yang tidak disiapkan oleh dunia ini. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ya. Supaya ini musuh kita yang perlu kita pahami bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kita perhatikan di situ. Demikian bunyi firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini musuh utama kita yang tidak kelihatan tetapi bekerja secara luar biasa, secara besar-besaran. Kalau kita tidak memahami hal ini, ya, kita tidak mempunyai kekuatan ekstra di luar kemampuan manusia, kita akan terkecoh, terperangkap, dan kita akan menjadi budak iblis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, awal tahun ini harus menjadi permulaan yang baik supaya kita dapat terus berjalan dengan baik mengakhiri tahun 2024 ini.
tanpa Tuhan Yesus, tanpa firman Tuhan yang kita dapat gunakan secara tepat, kita tidak mungkin dapat mengalahkan kuasa iblis yang demikian lihai dan demikian pengalaman dari zaman Adam sampai saat ini. Ya, segala cobaan kita pun dapat mengawali tahun ini dengan baik, ya, karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang baik di dunia ini maupun di surga. Itu yang menjadi pegangan pedoman kita. Walaupun dunia ini dikuasai iblis, ya, tetapi iblis tidak maha kuasa. Yang maha kuasa, yang lebih berkuasa lagi adalah Tuhan Yesus. Itu yang menjadi pegangan kita supaya kita dapat mengalahkan iblis. Kalau orang tidak ada di dalam Kristus, saudara lihat di dalam dunia ini, khususnya apalagi yang lebih mudah kita lihat peristiwa-peristiwa di Indonesia ini, ya, banyak peristiwa kejahatan apapun juga, dari anak kecil sampai orang dewasa. Semuanya laki-laki, perempuan, orang bodoh, orang pandai, semua, ya, diperdaya oleh iblis, sehingga peristiwa kriminal, peristiwa kejahatan itu sangat besar, terus semakin membesar. Itu karena mereka tidak mengerti bagaimana cara melawan iblis. Melawan iblis hanya kita dapat melawannya melalui firman Allah, melalui Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-28 supaya saudara memahami bahwa kuasa yang ada itu hanya di dalam Yesus, bukan di dalam siapapun juga, ya. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, ya. Matius 28 ayat 18 dikatakan demikian, karena itu ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi. Jadi kuasa surga maupun di bumi ini ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi hidup kita, perjalanan hidup kita ini di dunia ini yang hanya sementara ini, itu kalau kita ada di dalam Kristus itu, ada di dalam perlindungan, naungan, tuntunannya sampai kekal selama-lamanya di surga. Sudah tidak ada lain, ya, yang dapat memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita sampai kita berjalan sampai ke surga kekal, ya. Dialah kekuatan kita. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita, ya. Dan firman Tuhan, di mana Kristus, firman yang menjadi manusia itu yang menjadi kekuatan kita, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan dari Allah itu sendiri, ya. Perhatikan, firman Tuhan itu kekuatan Allah bagi kita semuanya. Mari kita buka di dalam Roma pasal 1 supaya saudara memahami tentang firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Perhatikan di sini. Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan, Paulus mengatakan demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan orang-orang yang percaya. Sampai di situ saja. Ini yang menjadikan Paulus meninggalkan agamanya yang lama, yang mungkin menjadikan dia hidup senang dengan dunia ini, dengan agamanya yang lama. Tetapi saat dia bertobat kepada Yesus, mempunyai keyakinan bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah, maka dia terus memberitakan Injil itu. Banyak orang-orang yang ditobatkan melalui Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian melalui firman Allah ini kita dapat mempunyai kuasa. Ya. Dengan firman Allah ini kita dapat mempunyai kuasa untuk melawan kekuatan-kekuatan iblis dan kuasa-kuasa gelap yang ingin merobohkan, menghancurkan iman kita, dan kita menjadi orang yang tidak berdaya. Saudara, dalam pembacaan kita tadi di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-11, di sini Tuhan Yesus baru saja dibaptiskan ya oleh Yohanes Pembaptis. Disitulah pengakuan Allah Allah Bapa kepada Yesus, mengatakan inilah anak yang kukasihi. Ya. Kita kembali di dalam Matius pasal yang keempat. Kita akan membahas Matius ini. Ya. Saat Yesus sudah mendapat pengakuan daripada Allah Bapa bahwa dia satu-satunya anak yang dikasihi, iblis datang kepadanya saat yang tepat. Mengapa saya katakan Allah saat yang tepat? Karena iblis Tuhan Yesus baru saja mengadakan puasa 40 hari 40 malam. Lalu iblis itu datang kepada Yesus menawarkan usul-usul yang sangat simpatik, usul-usul yang merangkap Yesus supaya misinya ya untuk menyelamatkan manusia itu gagal. Ya, supaya dia menyembah iblis, supaya dia berkompromi dengan iblis, dan penyelamatan yang diberikan manusia itu supaya gagal. Ya. Yang pertama, melalui apa dia untuk menawarkan Tuhan Yesus dengan cara yang tepat. Ya. Mengetahui bahwa yang diperlukan Yesus setelah dia berpuasa 44 hari tentunya lapar. Ya. Orang berpuasa 40 hari 40 malam itu lapar. Lalu iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus ayat yang ketiga bahwa suruh mengubah batu menjadi roti. Ya. Roti itu sangat menawan hatinya mungkin dalam pikiran iblis karena Yesus lapar. Dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian dari Matius pasal yang keempat, lalu datanglah pencoba itu dan berkata kepadanya, ya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu itu menjadi roti. Ya. Ini yang ditawarkan iblis kepada Yesus yang saat itu setelah dia mengadakan puasa 40 hari 48. Tapi Yesus melawan
Iblis itu untuk menggagalkan rencana yang besar keselamatan manusia, dia melawan dengan firman Allah. Ya. Tadi saya katakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 bahwa firman itu adalah kekuatan Allah. Ya. Sekali lagi firman itu adalah kekuatan Allah. Yesus melawan iblis dengan firman Allah. Yesus melawan iblis dengan kekuatan Allah. Ayat yang keempat dikatakan tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Yang diartikan ada tertulis itu adalah firman Allah. Ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang diartikan di sini bahwa firman itu lebih penting daripada hal yang dunia ini, yang fana ini. Yang dunia ini seperti lapar dapat ditahan, tetapi firman Allah itu harus diterima, harus dimakan menjadi kekuatan bagi manusia. Ya, untuk senjata semuanya. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada iblis itu. Sehingga iblis pun tidak dapat berdaya melawan itu. Tapi bukan iblis kalau hanya sekali saja dia mundur. Dia terus menggoda, terus menawarkan hal yang lebih baik, lebih menarik kepada Tuhan Yesus. Ini penting, saudara. Jadi iblis itu bukan hanya sekali menggoda hidup kita. Mungkin luput dari ekonomi kita, dia menggoda, ya, melalui keluarga, melalui suami, melalui istri, sehingga timbul permasalahan di dalam rumah tangga, dan akhirnya berpikir tidak ada artinya menjadi orang Kristen, dia undur dari kekristenan. Itu banyak sekali terjadi hal yang demikian. Karena banyak orang Kristen yang tidak memahami akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang dapat mengalahkan kuasa-kuasa gelap, kuasa dunia yang ingin menghancurkannya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Yesus dari permulaan karirnya, ya, ia memerlukan kepopuleran, ya, agar banyak orang dapat mengikut dia dan menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tujuannya untuk menolong, menyelamatkan manusia. Itu diperlukan oleh Tuhan Yesus. Tapi iblis pun mengerti dengan hal yang demikian. Maka dia menawarkan hal ini secara spontan, secara instan, supaya orang-orang itu cepat banyak mengikut kepada Tuhan Yesus. Ya. Di dalam ayat yang kelima dan keenam dikatakan demikian. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Ini kalau dilihat masuk akal, ya. Ya. Dan masuk nafsu juga dengan ambisi yang demikian yang ditawarkan kepada
Tuhan Yesus. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi Tuhan Yesus menjawab dengan ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup harus dengan bersahaja. Yang artinya supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Biarlah Allah sendiri yang akan mengangkat kita, mempopulerkan kita ya di dalam hidup ini. Kita harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan dengan kuasa iblis, kuasa dukun, ya, kuasa paranormal, jimat-jimat dan segalanya, supaya kita populer di depan Allah. Tetapi kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita, mempopulerkan kita. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, dia akan ditinggikan. Ya. Coba saudara buka di dalam Yakobus pasal yang ke-4. Ya. Yakobus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-10. Ya, tunggu, Yakobus pasal 4 ayat 10 dikatakan demikian. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ya. Dan Ia akan meninggikan kamu. Itu yang penting bagi kita, ya. Bukan kita menuruti kemauan-kemauan dunia, kemauan-kemauan hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, kesombongan kita sendiri, ya. Tetapi kita merendahkan diri kepada Tuhan, itu yang artinya kita menyerahkan hidup kepada Tuhan seturut dengan firman-Nya. Apa yang dikatakan, diperintahkan firman Tuhan, kita mau dengar dan kita mau melakukan. Walaupun kelihatannya itu berat, kelihatannya itu sulit, tidak saudara. Saya katakan tidak karena apa? Karena Allah turut bekerja di dalam kita melakukan perintahnya. Bukan kita sendiri. Kalau hanya kita ada kemauan, ada kerinduan untuk taat kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, di situ Allah turut bekerja. Itu dalam Roma pasal 8 ayat 28. Untuk bekerja, Allah turut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan. Yang artinya untuk menyelesaikan perintah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Dan disitulah kita akan mendapat satu kemenangan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dekat Tuhan, bukan hanya yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, iblis itu tidak berhenti begitu saja. Dia terus akan berusaha untuk menjatuhkan manusia, supaya manusia mengikut dia dengan segala keinginannya, kejahatan yang dilakukannya. Yang terakhir di dalam ayat yang ke-8, ya. Matius pasal 4 ayat yang ke-8, di sini dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung dan sangat tinggi. Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya.
dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekayaan, cinta uang itu sampai sekarang menjadi senjata bagi iblis, ya, untuk menjatuhkan manusia agar manusia hidup di dalam dosa dan kejahatan. Ya. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kadang tidak menyadari tentang hal itu. Semua yang terjadi di dunia ini ya adalah dalam kuasa-kuasaan iblis untuk hal yang demikian. Kalau saudara lihat kampanye ini, kemarin saya melayat Ibu Pendeta Sularso yang dipanggil Tuhan. Saya ditanya oleh satu pendeta juga, Pak milih opo? Ya. Saya bilang, semua itu menipu, ngapusi. Mereka hanya mementingkan sendiri-sendiri. Coba Anda renungkan, di dalam politik yang mereka gembar-gemborkan itu, mereka hanya untuk kepentingan sendiri, membuatnya kesana kemari, mengkhianati kesana kemari, satu mengkhianati satu mengkhianati untuk dirinya sendiri. Sedangkan rakyat ini hanya dipakai untuk senjata, untuk dia duduk mendapatkan kepentingannya, keuangan, jabatan dan semuanya. Saya bilang begitu. Jadi saya untuk memilih mana itu tidak tahu saya. Ya, semuanya begitu. Saling mengkhianati, saling menjelekkan satu dengan yang lainnya hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau sudah mereka duduk di tempat yang enak itu, apa mereka memikirkan rakyat? Tidak, saudara. Mereka korupsi, mereka segalanya. Itu yang terjadi. Maka saudara, kalau saudara nanti memilih dalam 24 Februari itu, berdoa dulu mana yang harus dipilih. Jangan ikut-ikutan. 2 kali saya didatangi oleh calon legislatif itu, Pak, saya pendeta, saya mau datang ke rumah. Jangan ke rumah, tak doakan saja sudah. Saya bilang itu, banyak yang begitu, saudara. Kemarin juga di situ, Pak, saya udah kok tidak datang. Saya tidak, tapi saya tidak masuk, saya alasan gitu. Banyak yang begitu. Saya tahu semua itu dipakai oleh iblis untuk mencari kekayaan, untuk mencari kepentingan sendiri-sendiri. Itulah dunia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Ini adalah satu pencobaan yang datang daripada Yesus, diberikan kepada Yesus, di mana ia telah menanti karirnya yang ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya. Tawanan-tawanan iblis itu adalah jalan pintas yang menyesatkan, ya, supaya dapat mempercepat dirinya dikenal oleh orang banyak. Hati-hati saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan ini menjadi senjata bagi Tuhan Yesus. Ya. Firman Tuhan ini yang sanggup untuk mengalahkan kuasa iblis dan mengusirnya dari hadapannya. Ya. Dari kisah ini jelaslah iblis hanya dapat dikalahkan oleh firman Allah. Karena apa? Karena firman Allah, Injil itu adalah kekuatan Allah. Yesus itu adalah firman itu sendiri
yang menjelma menjadi manusia. Ya. Yesus menggunakan firman Allah itu secara tepat, ya, secara akurat untuk mengalahkan cobaan dan godaan iblis, sehingga dia berhasil untuk mengalahkan iblis dan dia dapat menyelamatkan manusia ini untuk selamat hidup kekal di surga untuk selama-lamanya. Coba kalau iblis kalah dengan Yesus kalah dengan iblis, kita semuanya masih orang yang berdosa, hidup dalam penderitaan, dalam kuasa iblis, dan akhirnya masuk neraka. Ya. Ini awal yang baik bagi kita. Kita bisa meneladani Tuhan Yesus dengan demikian. Kita harus mau selalu dengar-dengaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu yang paling penting bagi kita sebenarnya. Tapi hal yang demikian itu tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Yang diburu hanya dunia terus. Padahal setelah dunianya hilang, kekayaannya hilang, menangis, menderita. Tetapi kalau firman Allah itu menguasai hidup saudara, kita semuanya, apapun yang terjadi pada hidup kita, kita tenang dan damai. Ya saudara, saya kehilangan istri baru saja, saya tidak nyala-nyala mobil saya terbakar. Mobil di rumah diparkir bisa terbakar sendiri sampai habis. Ya saya tidak apa-apa. Saya hanya bilang sama anak-anak saya, tidak apa-apalah, yang penting Bapak bisa ke gereja, bisa melayani, bagaimana harus ada mobil lagi, saya bilang gitu. Mereka berembuk, mereka belikan saya mobil lagi untuk dapat melayani Tuhan. Tidak masalah-masalah kalau kita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, apalah masalah duniawi, tidak masalah. Tuhan akan memberikan kepada kita itu yang lebih baik. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh setengah-setengah untuk firman Tuhan. Harus sepenuhnya, tidak ada yang kita sisakan, yang kita tinggalkan. Walaupun firman Tuhan itu mungkin dalam pemikiran kita sangat berat untuk dilakukan, tetapi itu tidak berat. Yesus sendiri mengatakan firman-Ku tidak berat. Yang menganggap berat itu karena pikiran kita terkontaminasi dengan dunia, dengan kuasa iblis yang selalu merongrong kita untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Iblis itu tertawa walaupun kita giat semuanya melayani dan segalanya. Tetapi iblis itu bergetar saat kita melakukan firman Tuhan. Ya. Saat kita melakukan firman Tuhan, buktinya setelah dia menggoda Yesus tidak dapat tergoyahkan dengan firman Tuhan, dia lari, dia pergi dari Tuhan Yesus. Itu senjata kita firman Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita harus selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Kita harus tekun dengan firman Tuhan. Ya. Kita harus dapat memahami, ya, menghafal ayat-ayat firman Tuhan, supaya itu menjadi kekuatan bagi kita saat kita menghadapi masalah dan cobaan bagi kita. Saya berikan contoh ya di dalam firman Tuhan saat kita khawatir dalam hidup ini. Mengapa saya katakan kita harus menghafal ayat-ayat emas yang menguatkan kita saat kita khawatir? Dikatakan di dalam Mazmur, coba kita buka di dalam Mazmur pasal 55. Ya. Kalau kita hafal akan firman Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi kita.
Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Ini saat kita khawatir. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan demikian, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini yang menjadi kekuatan kita. Sama seperti 1 Petrus pasal ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia karena Dia yang memelihara kamu. Ini akan menjadi kekuatan kita saat kita khawatir tentang apapun juga. Tuhan sendiri akan menguatkan kita, akan memelihara kita dengan baik. Ya, mari kita mau menghafalkan ayat emas ini. Kalau saudara manusia itu sering emosi, sering marah. Coba kalau kita marah, kita dapat mengendalikan dengan firman Tuhan kalau kita hafal. Kalau marah di dalam Amsal pasal yang ke-14. Ya. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Yang marah, yang sering marah ini coba baca ayat ini. Siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh. Ya. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya. Lalu yang kedua, Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37. Ayatnya yang ke-8. Ya. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebenarnya kita dapat mengendalikan hidup ini semuanya. Tentang kekhawatiran, tentang kemarahan, dengan firman Tuhan. Janji firman Tuhan itu, Allah itu baik. Tadi kita nyanyikan Allah itu baik. Coba bukan dengan pikiran kita sendiri, tetapi dengan firman Tuhan. Ya. Yang terakhir, coba kalau kita sakit, ini sering orang sakit di sini ya. Ya. Kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, saudara, maka saya mohon saudara kalau berbaktian itu membawa Alkitab supaya bisa saudara tandai, lalu saudara hafalkan, ya, sehingga menjadi senjata bagi saudara-saudara semuanya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ini kalau saudara sakit, ya, dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia itu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Kesembuhan Tuhan ini bukan hanya sakit jasmani, tetapi sakit rohani, stres, depresi itu dapat disembuhkan oleh Tuhan. Karena Yesus telah membayarnya di atas kayu salib.
Ya, ini menjadi pegangan kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang menang, yang kuat. Ya. Kemudian yang terakhir, Markus pasal yang kelima. Ya, banyak ayat yang harus kita pahami, makanya kita harus banyak membaca Alkitab, ya, supaya kita memahami apa yang dikehendaki Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-34. Ini tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Kata Yesus kepadanya, maka katanya kepadanya perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu." Berarti kita harus diminta oleh Tuhan untuk beriman, yang artinya percaya bahwa Yesus adalah tabib yang agung, ya, dokter dari segala dokter. Kalau kita percaya kepada Dia dengan sepenuhnya, firman Tuhan mengatakan, ya, dan pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang harus kita pahami di awal tahun ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu permulaan yang baik berarti setengah dari keberhasilan yang telah kita peroleh. Maka di awal tahun ini kita harus mengawali dengan permulaan baik. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 ini kita harus mengawalinya dengan baik, dengan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kisah percobaan Yesus adalah awal yang baik dari yang selalu terjadi dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Ia telah mengalahkan iblis. Itu yang baik. Ya. Kita harus seperti Yesus, dapat mengalahkan iblis dengan firman Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita untuk kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan itu sebagai senjata yang ampuh untuk melawan kuasa iblis. Hidup dengan iman kepada Yesus, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, kita akan menang. Ya. Mari kita akhiri ibadah firman Tuhan ini dengan kita membuka 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dikatakan demikian, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Tuhan, kita mendengar, kita taat, kita melakukan, itulah satu kemenangan kita. Mari awal tahun ini kita melakukan dengan demikian, sehingga kita dapat berjalan tahun 2024 ini mengakhiri dengan baik, dengan satu kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami,
Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami pada awal tahun ini, menjadi suatu kekuatan, menjadi senjata bagi kami untuk kami berjalan di tahun 2024 ini melawan kuasa dunia, melawan kuasa iblis, sehingga kami dapat mengalahkan semuanya. Kami dapat berlenggang bersama kekuatan Tuhan, bersama Tuhan Yesus, berjalan di dalam firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang, yang tidak tergoyahkan oleh kuasa dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, supaya mereka memahami akan rencana dan maksud Tuhan, memanggil kami semuanya menjadi anak-anak-Mu, supaya kami hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, perlindungan, naungan kasih-Mu, berkat-Mu, menuntun perjalanan hidup kami sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita responi firman Tuhan itu. Ya, kita bersama berdiri. Ku mau seperti Engkau Yesus. Bagaikan bejana siap dibantu, Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah Seluruh kehendak-Mu adalah sesuai rencana. Mau seperti kita naikkan dari awal pujian ini kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. inilah hidupku Di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu adalah sesuai rencana. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, sempurna dan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
jalanku memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Silakan duduk kembali. Waktu kami serahkan WL untuk melanjutkan ibadah ini. Puji nama Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan biar menjadi kekuatan bagi kita. Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, persepuluhan kita, persahabatan ucapan syukur kita. Pagi hari ini, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berikan persembahan kita. Pelayan persembahan dipersilakan mempersiapkan diri. Kita berikan persembahan kita, kantong berwarna hitam persembahan 10-an, kantong berwarna merah untuk persembahan kita. Hitunglah
Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih setiamu. Terima kasih Yesus, sampai hari ini Engkau terus menyertai kami, dan terlebih dalam ibadah sampai saat ini. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan, persepuluhan kami, persembahan khusus kami Tuhan, sebagai tanda cinta kami kepadamu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dengan sukacita memberikan Tuhan, dan Tuhan memberkati persembahan ini, layakkan menjadi sarana untuk perluasan kerajaan-Mu khususnya di GBI Pulau Kumulyo Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk PPI yang melayani persembahan. Berikutnya pengumuman kepada Diakon Jarod, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan. Sebelum nanti saya berdoa bagi Bapak Ibu semua, dan nanti doa penutup dan doa berkati pimpin oleh Bapak Gembala, kita akan melihat beberapa warta gereja, berita sepekan yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini. Yang pertama, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan seluruh jemaat turut bersimpati untuk seluruh keluarga besar Ibu Rahayu Suciatmi karena Bapak Andreas Suharto Suharjo telah dipanggil Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpah bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, hari ini di ibadah kedua ada pelayanan tukar mimbar. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Dedi Wiyoko STH dari GBI Puri Eklesia. Sementara itu, Bapak Pendeta Muda Stefanus Rahayu Putra STH hari ini melayani di GBI Banyumanik. Kita doakan bersama-sama supaya Bapak Pendeta Muda Stefanus menjadi berkat untuk Gereja Baptis Banyumanik. Yang ketiga, gereja membuka kembali kelas keanggotaan, yakni kelas dasar imam Kristen yang diperuntukkan bagi jemaat dalam persiapan baptis dan bagi para simpatisan yang akan menggabungkan diri menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Tulogomulyo. Untuk pendaftaran disilahkan menghubungi Sekretaris Gereja Ibu Ina. Selanjutnya yang keempat, mengundang kaum pria hadir dalam persekutuan PBI pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 pukul 18.30 di rumah Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Jalan Selomulyo Minggu Timur, nomor D 223 Tulogomulyo. Ya, inti untuk kaum bapak-bapak, kaum pria hadir ya di persekutuan PBI perdana di rumah Bapak Gembala. Yang kelima, mengundang kaum wanita hadir di perayaan Natal WPI Rayon Timur pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di Gereja Baptis Indonesia Peterongan pukul 17 atau pukul 5 sore dengan kontribusi 15.000 per orang. Pendaftaran dan pembayaran silahkan menghubungi Ibu Dila Joko. Baik kaum wanita, silakan kalau mau hadir untuk WPI Rayon bisa menghubungi Ibu Joko. Yang keenam, mengundang seluruh organisasi untuk bergabung dalam kegiatan kunjungan yang dilaksanakan serentak dari Kamis dan Jumat pukul 16.00. Yang ketujuh, bagi jemaat yang hendak mendaftarkan pangurut Rayon dipersilahkan menghubungi Ibu Sriyaton Rusdi Ismoyo. Iuran pangurut Rayon tahun 2024 tidak ada perubahan, iuran tetap 15.000 per KK per bulan. Yang terakhir, yang ke-8, KB dan TK Bintang Kasih menerima siswa didik baru. Bagi yang hendak mendaftarkan putra-putri, silahkan menghubungi nomor WA Ibu Yohana sebagaimana tercantum dalam buletin ini. Bagi Bapak Ibu yang punya sanak saudara atau tetangga yang ingin mendaftarkan anaknya untuk kelas TK dan PAUD bisa menghubungi Bu Yohana. Ya, bisa mendaftar melalui nomor HP yang tertera di buletin ini. Ya, saya terus
mengingatkan ya untuk kegiatan-kegiatan gereja selama seminggu ini tidak perlu saya bacakan, hanya mengingatkan bagi Bapak Ibu semua untuk senantiasa bergabung dalam kegiatan-kegiatan doa yang diadakan di gereja ya, doa pagi online setiap hari Selasa jam 4.30 sampai jam 5.30, doa Hana atau doa kaum wanita juga dari Selasa pukul 15 atau pukul 3 sore sampai 16.30, doa dan pujian ya Bapak Ibu semua perlu diperhatikan, doa dan pujian setiap hari Rabu jam 18.00 atau jam 6. Mari Bapak Ibu bisa datang, kita memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Di hari Sabtu juga ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4.30 sampai jam 5.30. Dan saya terus mengingatkan bagi Bapak Ibu semua, mari kita melaksanakan doa Daniel 3 kali sehari. Ya, itulah kegiatan-kegiatan doa yang perlu kita perhatikan. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua supaya dapat mengikuti kegiatan-kegiatan doa. Dan segenap jemaat GPI Tulogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang di minggu-minggu ini akan mengadakan ulang tahun. Yang pertama Bapak Yohanes Widodo, yang kedua Saudari Gabriel Delia Krisnasari, Saudara Giordano Maliaki Nisi, Ibu Margareta Neti Kristianingsih, Ibu Ripka Sumarti, Saudara Feren Jeriko Dirgantara, Ibu Esther Puji Lestari Darwanti, Ibu Siska Aryani, dan Saudari Ivena Amanda Indah. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Nah, ini demikian pengumuman-pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah ini, kita mau berdiri bersama-sama, kita akan berdoa, nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih atas setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah memberkati hidup kami ya Tuhan, yang sudah menuntun langkah hidup kami, yang sudah mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis dalam hidup ini Tuhan. Terus Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup mereka, sehingga hidup mereka senantiasa diberkati Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas setiap kehidupannya sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka, berkati segala pergumulan mereka, berkati segala apa yang menjadi kerinduan atas hidup mereka. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membuka jalan atas setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang menuntun setiap kehidupan jemaat-Mu ini sampai kehidupan mereka Yesus datang kedua kali dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yesus Nugroho yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ini, memakai hamba-Mu ini menjadi alat kemuliaan-Mu untuk mengembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan atas hidupnya, hikmat Tuhan atas setiap kehidupannya, sehingga mengembalakan setiap jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga gereja kami, GPI Tulogomulyo ini, Kau yang mengurapi gereja kami dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terus pakai gereja-Mu ini sebagai pancaran berkat bagi banyak orang, sehingga melalui gereja ini Tuhan pakai banyak jiwa-jiwa baru Engkau datangkan untuk beribadah tempat ini, banyak jiwa-jiwa baru Engkau menangkan melalui gereja tempat ini Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak Tuhan. Berkati para pendeta muda yang melayani tempat ini, terkhusus Bapak Pendeta Muda Stefanus yang saat ini Tuhan percayakan untuk melayani di Gereja Baptis Banyumanik ya Tuhan.
Tuhan mengurapi memberkati hamba-Mu ini. Tuhan pakai hamba-Mu ini sebagai alat berkat bagi setiap jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Banyumanik Tuhan. Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu ini, mengiringi hamba-Mu ini dalam seluruh kehidupannya. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu sebagai alat kemuliaan Tuhan, dipakai sebagai asisten gembala di tempat ini untuk membantu pelayanan Bapak Gembala di tempat ini. Berkati juga para diakon di tempat ini, para pengurus gereja, para pembina ketua KPW, para guru-guru sekolah minggu, setiap ketua-ketua organisasi, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan pakai setiap kegiatan ini menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga melalui kegiatan-kegiatan yang ada, Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, sehingga kerinduan gereja kami dengan goal kehadiran 350 jiwa, juga goal persembahan 58 juta, Tuhan memberkati. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga terkhusus kaum muda tempat ini ya Tuhan. Kau mengurapi setiap kaum muda tempat ini sebagai generasi kami di gereja tempat ini. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan menyertai kehidupan mereka, Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kuasa-kuasa dunia tidak mampu menggait mereka, tetapi mereka senantiasa hidup di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang mengurapi juga untuk kerinduan kami, di mana kami akan mengembangkan pelayanan kami melalui sekolah TK dan PAUD Bintang Kasih ini. Tuhan memberkati kerinduan kami untuk dapat membeli tanah untuk milik Pak Miskun. Tuhan mengurapi dan memberkati. Tuhan menyertai dalam kerinduan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan pelayanan kami di Bujang Gading. Tuhan juga memberkati pelayanan kami di Bujang Gading. Bapak Pendeta Dedi Katarso yang melayani Bujang Gading, Tuhan juga memberkati, mengurapi seluruh keluarganya, mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan di sana. Tuhan memakai TP Bujang Gading menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga Bujang Gading penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan mengurapi memberkati mereka. Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Kami serahkan Bapak Haryanto, kami serahkan Bapak Projo, kami serahkan Ibu Yenti, Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskiel Sunarti, kami serahkan Pak Wat, Ibu Trimo. Kami juga berdoa untuk anak Marsal, anak Keparel dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, mengurapi mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tahun Pilpres ini Tuhan, Kau yang mengurapi memberkati bangsa kami Tuhan. Kau jagai bangsa kami supaya bangsa kami tetap aman, tetap stabil dalam ekonomi, keamanan, semuanya diberikan kemudahan dalam beribadah Tuhan. Terkhususnya kami kaum minoritas ini Tuhan memberkati, sehingga kami anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan baik ya Tuhan. Terkhusus buat kota Semarang ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Tuhan mengurapi kota Semarang, berkati Bapak Gubernur, Wali Kota, berkati juga untuk kesejahteraan kota Semarang, sehingga kota Semarang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, terkhusus di mana lingkungan kami, gereja kami berada, untuk wilayah Kelurahan Telaga Sari Wetan ini Tuhan. Tuhan memberkati, berkati gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, berkati Pak Lurah, Babinsa, Babin Kapsnas, berkati LPMK, RT RW, diberkati Tuhan. Biarlah Kelurahan Telaga Sari Wetan ini terus dipakai Tuhan untuk senantiasa menjadi Allah Tuhan di gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati lingkungan di mana gereja kami berada. Tuhan memberkati lingkungan kami gereja ini di samping kanan, kiri, depan, belakang, supaya gereja ini terus menjadi berkat bagi lingkungan ini, sehingga melalui gereja ini kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dan gereja ini jadi berkat bagi lingkungan tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai berkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa atas ibadah ini ya Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah ini.
kami akan mengadakan sekolah minggu dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kepulangan kami, hantar kami sampai di rumah dalam keadaan baik ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Gembala menutup dengan doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah ini dengan setia dan tulus, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. Tuhan